ada suatu fasilitas kepada para mahasiswa ini untuk bisa kuliah tidak saja di kampus, kuliah tidak saja dibatasi oleh tembok-tembok kelas, tetapi ada suatu kemerdekaan belajar. Jadi saya kira memang harus ada suatu upaya bersama dalam rangka untuk mendorong, mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sehingga dari asrama inilah harapannya muncul pemimpin-pemimpin bangsa. Karena sejak awal sudah digodok di situ, dikenalkan tentang kedisiplinan, dikenalkan tentang kejuangan, tentang kepemimpinan, dan lain-lain. Ada juga komunikasi antar mahasiswa dari provinsi satu dengan provinsi yang lain, dari suku satu dengan suku yang lain, dan semuanya ini merupakan ciri khas dari kenusantaraan tersebut. Halo teman-teman dan pemirsa semuanya, selamat datang di podcast Bela Negara. Podcast kali ini terselenggara atas kerjasama dengan Pusat Kajian Pancasila, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Teman-teman, kita sudah atau barusan saja merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentunya secara usia nih, 77 tahun Indonesia merdeka itu bukan usia yang singkat ya. Bahkan mungkin kalau disamakan dengan manusia sudah menginjak usia tua. Banyak yang kita hadapi di Indonesia, mulai dari permasalahan dari ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali permasalahan pendidikan ya teman-teman. Bahwa pendidikan ini merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Atau bagaimana suatu negara besar itu ditentukan salah satunya dari pendidikan yang memang bagus, bonafit, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi tantangan itu kita juga perlu ya melihat apa-apa saja ya yang harus kita hadapi untuk mewujudkan bagaimana pendidikan Indonesia itu ke depannya. Untuk membahas itu lebih jauh, di podcast Bela Negara kali ini kita kedatangan tamu spesial, namun sudah tidak asing lagi buat kita semuanya, Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi, MMT IPU. Selamat datang, Prof. Selamat datang, Mas Arif. Kabarnya sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Sedang sibuk apa ini, Prof? Ini penerimaan wabah ya, ini baru selesai kita menerima wabah, Alhamdulillah kita menerima cukup banyak, ada 5.500 ya. Jadi ini ada kenaikan yang luar biasa. Kenaikan luar biasa, berarti UPN Veteran Jawa Timur makin dipercaya teman-teman nih. Kalau lihat dari sebarannya dari mana saja Prof? Dari 34 provinsi. Dari 34 Jadi ada provinsi semuanya, teman-teman. dari Sabang sampai Merauke ada semuanya, dari Talaut hingga Saburai Jua. Luar biasa, dari Talaut teman-teman ya, bagian paling utara, Saburai Jua juga di bagian paling selatan Indonesia. Terus kemudian kegiatannya apa Prof? Selain penerimaan mahasiswa nih? Ya, dari tadi pagi kita terima dengan prosesi rapat senat terbuka mahasiswa baru, dan besok sudah mulai ada pengenalan kampus ya, dari universitas, fakultas, dan program studi. Sehingga nanti kawan-kawan yang masuk pada tahun ini langsung tune in, bisa langsung menyesuaikan di kampus Bela Negara ini. Langsung disiapkan segala sesuatunya, Prof. Betul. Baik, kita langsung menginjak ke substansi nih teman-teman. Prof, sekali lagi nih, kita sudah 77 tahun merdeka. Indonesia juga menghadapi berbagai masalah tidak terkecuali di masalah pendidikan. Menurut Prof. Fauzi sendiri nih, bagaimana sih potret pendidikan di Indonesia saat ini dan peran UPN sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi negeri untuk menghadapi potret pendidikan yang sekarang kita hadapi ini, Prof? Terima kasih, Mas Arif. Tadi tanyakan masalah perkembangan pendidikan Indonesia. Saya kira saat ini perkembangannya luar biasa. Banyak sekali terobosan dilakukan oleh Menteri, Mas Nadiem. Meskipun kita secara internasional kita masih kalah dengan Singapura misalnya. Singapura ini angka partisipasi kasarnya 91%. Luar biasa. Ya, kalau di Thailand itu 49%, di Malaysia 43%. Di Indonesia saat ini baru 36,16%. Artinya di usia mereka sekolah ini baru 36,16%, ini yang punya kesempatan mereka di sekolah sesuai dengan tingkat atau jenjangnya. Ya. Nah, di pendidikan tinggi sendiri saat ini kondisinya di tahun 2001 kemarin
kita APK kita yaitu 31,19%. Dan ini Mas Nadiem punya target di tahun ini bisa naik, yaitu 34,56%. Artinya memang kita harus dorong, tadi saya sampaikan di UPN sendiri, tahun ini kita menambahkan mahasiswa baru sebanyak 2.000 orang. Artinya ini juga akan mendorong atau membantu pemerintah di dalam peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Ini kondisi di Indonesia, terutama di APK pendidikan tinggi. Kalau ditanya di UPN bagaimana, saat ini UPN Veteran Jawa Timur juga membantu pemerintah di dalam rangka untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi ini. Sehingga tahun ini kita membuka 6 program studi baru, yaitu teknik mesin, pariwisata, data sains, kewirausahaan, desain interior, dan fisika. Dan insya Allah tahun depan kita akan buka lagi, yaitu rekayasa cyber, rekayasa mekatronika, akuntansi perpajakan, dan gizi dan dietika. Ini dalam rangka untuk tadi itu membantu pemerintah dalam rangka menaikkan angka partisipasi kasar untuk pendidikan tinggi. Baik Prof, saya agak lebih dalam lagi nih, bahwa memang kita punya upaya-upaya untuk mewujudkan itu, ya. Membantu pemerintah dengan bagaimana kita itu merangkul atau menambah mahasiswa atau siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi agar mereka bisa terserap di perguruan tinggi. Namun sebenarnya apa saja sih Prof kendala-kendala dalam melakukan pemajuan pendidikan di Indonesia? Kendala mendasarnya itu apa menurut Profesor? Baik, kalau masalah kendala yang mendasar, yang pertama memang secara geografis Indonesia ini kan sangat luas sekali ya. Jadi kita punya 17.000 pulau. Jadi Indonesia ini kan kepulauan. Tapi ini semua pemerintah sudah membuat suatu program, sehingga kemarin ada misalnya program MPKM, yang di dalamnya ada 9 program tersebut. Dan dari program tersebut ini ada suatu fasilitas kepada para mahasiswa ini untuk bisa kuliah tidak saja di kampus, kuliah tidak saja dibatasi oleh tembok-tembok kelas, tetapi ada suatu kemerdekaan belajar. Selama mereka belajar di perguruan tinggi, mereka punya kesempatan 60 SKS untuk bisa belajar di luar kampusnya. Sehingga tadi kendala-kendala misalnya kalau saat ini ada mereka belajar masalah akses internet dan lain-lain, ini barangkali bisa masih ditutupi dengan program-program tersebut. Kendala yang lain barangkali sarana dan prasarana ya Mas Arif ya, karena dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain ini tentunya berbeda ya. Dan ini tentunya butuh suatu afirmasi untuk pendidikan ini, sehingga sarana prasarana pendidikan ini betul-betul harus diperhatikan oleh masing-masing daerah. Apalagi sekarang ini untuk pendidikan SMA ke bawah, ini di bawah kendali provinsi. Dan pendidikan tinggi baru dikendalikan oleh pemerintah pusat. Jadi saya kira memang harus ada suatu upaya bersama dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Baik Prof, saya lebih dalam lagi ya teman-teman ya, bahwa tadi Profesor sudah menyebutkan bahwa kendala itu sarana dan prasarana, kemudian bentuk belajar dan lain sebagainya. Namun saya tiba-tiba teringat nih Prof, bahwa ada suatu insiden di Surabaya Prof, sekitar 3, 4 atau 5 tahun lalu begitu Prof, terjadi diskriminasi Prof terhadap mahasiswa yang berasal dari suku tertentu, ras tertentu, dikarenakan mereka ya kurang bisa berasimilasi atau mereka memiliki pilihan politik yang berbeda dan lain sebagainya. Mereka didiskriminasi sebenarnya yang mendasar adalah karena mereka berbeda secara suku, ras, pola pikir dan lain sebagainya. Ternyata diskriminasi ini menjadi salah satu problem kita Prof, untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif begitu Prof, untuk semua kalangan. Bagaimana Prof melihat insiden diskriminasi ini terhadap potret pendidikan kita Prof? Saya kurang setuju, kurang sependapat dengan istilah Mas Arif tentang diskriminasi tersebut. Karena pada dasarnya di Indonesia ini, apalagi di Surabaya ya, ini masyarakatnya sangat egaliter, sangat menjunjung tinggi persamaan hak kemanusiaan, sangat terbuka, sangat ramah. Ini pada dasarnya kan orang Timur, orang Indonesia seperti itu. Jadi kalau saat ini muncul istilah diskriminasi, istilah rasisme dan lain-lain, saya kurang sependapat. Karena memang
berangkat dari ruh jiwa orang Indonesia itu adalah tidak seperti itu. Kalaupun itu ada terjadi dan akhirnya terblow up dengan kondisi seperti itu, ini semata-mata karena barangkali ada oknum-oknum yang kurang memahami kondisi di lapangan tersebut. Kalau masalah pilihan politik, selama tidak bertentangan dengan nilai dasar negara dan konstitusi, serta peraturan di wilayah masing-masing atau peraturan yang terkait, tentu setiap warga negara punya hak untuk mengekspresikan pilihan politiknya. Yang dijamin oleh konstitusi, itu dijamin loh Mas, oleh konstitusi. Ya. Tentunya harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita, dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 yang kita anut selama ini. Ya baik Prof, berarti Prof tidak sepakat ya dengan istilah yang digunakan media pada saat itu atau framing yang terjadi di kalangan masyarakat ini diskriminasi. Profesor tidak setuju dengan kata diskriminasi atau bahkan dugaan rasisme misalnya gitu? Ya, saya kurang sepakat karena memang kita sebagai orang Indonesia Timur itu sudah mengakar ya bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya itu adalah egaliter, menjunjung tinggi kesamaan hak dan martabat kemanusiaan. Sangat terbuka orang Indonesia ini, sangat ramah orang Indonesia ini. Jadi marilah kondisi itu kita pertahankan. Jangan sampai diarahkan kepada hal-hal yang akhirnya itu menjadi betulan. Ya. Apalagi dipanas-panasi sehingga itu menjadi betulan. Nah itu berarti ya teman-teman ya bahwa setiap ada insiden apapun ya kita jangan asal menggunakan terminologi yang malah justru memperkeruh suasana. Begitu Prof? Betul, betul. Ya. Oke, kalau begitu Prof, untuk mencegah semua pihak ya, baik dalam institusi pendidikan maupun masyarakat untuk mencegah terjadi insiden yang sama, itu bagaimana Prof? Apa yang harus kita lakukan? Apa hal-hal yang harus kita tempuh untuk mencegah itu lagi? Kita ini punya pusaka yang sangat luar biasa, namanya Pancasila. Kita juga punya Undang-Undang Dasar 45. Tentunya kita harus mendalami, harus memahami, harus mengerti, harus mengamalkan apa yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Pancasila ini luar biasa, Mas. Pancasila ini di-create oleh para founding father kita itu dengan luar biasa. Tidak sekedar menulis, tidak sekedar mengarang. Tetapi ada suatu pemikiran yang mendalam sehingga Pancasila itu lahir. Saya kira kalau kita mau mempelajari, memahami, mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, tidak akan muncul pikiran-pikiran tindakan yang berbau rasisme tadi itu. Rasisme tidak akan terjadi apabila tidak muncul perasaan dan anggapan bahwa diri kita ini superior atau unggul, lebih unggul daripada orang lain. Atau orang lain dianggap lebih inferior atau lebih lemah daripada kita. Dan itu Pancasila mengatur itu semuanya. Jadi saya kira kita harus memahami lagi Pancasila dan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang berikutnya masalah pendekatan pendidikan, bahwa pendidikan kita ini harus holistik, harus paripurna. Kalau kita mengenal emotional question atau kita mengenal question ya, itu ada intellectual question, ada emotional question, ada spiritual question, ada juga transcendental question, ada juga adversity question. 5 question inilah barangkali perlu diimplementasikan di dalam pendidikan kita. Karena itu ada suatu perbandingan keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Dan kalau itu bisa terjadi, bisa diimplementasikan, saya kira kita ini luar biasa, outputnya luar biasa, perilaku kita juga luar biasa, apalagi dalam bermasyarakat. Insya Allah kita akan lebih saling memahami, saling mendukung, saling membangun, saling mensupport, dan saling hormat menghormati di antara masyarakat kita. Inilah barangkali esensi dari pendidikan kita. Baik, sangat insightful teman-teman dari pemikiran Prof. Fauzi bahwa memang kita itu jangan pernah ya dalam bumi Pancasila ini, bumi Indonesia ini, kita punya perasaan ya, punya pemikiran bahkan kita itu merasa lebih tinggi dari saudara-saudara kita yang lain begitu, atas dasar suku, agama, ras dan lain sebagainya, tidak punya tempat di Indonesia, bukan begitu Prof? Betul, betul. Kemudian begini Prof, terlepas dari adanya insiden tersebut begitu, kemudian ini menjadi concern dari Presiden Jokowi, kemudian
Bapak Presiden memiliki pemikiran nih bahwa kita harus melindungi setiap warga negara yang melaksanakan proses pembelajaran atau berkuliah di kota lain dengan membuat suatu asrama, Prof. Bisa diceritakan nggak, Prof, mengenai asrama yang dibentuk oleh Presiden Jokowi ini, Prof? Betul. Jadi ini salah satu upaya untuk memberikan fasilitas kepada kawan-kawan yang berkuliah di luar kota ya. Saya sangat mengapresiasi kepekaan sosial dari Presiden Jokowi ini. Idenya sangat cemerlang dan Presiden ingin membuat suatu wadah atau tempat ya untuk pengembangan pembinaan mahasiswa sebagai intelektual bela negara yang memiliki potensi kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan, berwawasan kejuangan, berwawasan kebudayaan, bercirikan kenusantaraan. Ini adalah suatu ide cemerlang menurut saya. Sehingga dari asrama inilah harapannya muncul pemimpin-pemimpin bangsa. Karena sejak awal sudah digodok di situ, dikenalkan tentang kedisiplinan, dikenalkan tentang kejuangan, tentang kepemimpinan, dan lain-lain. Ada juga komunikasi antar mahasiswa dari provinsi satu dengan provinsi yang lain, dari suku satu dengan suku yang lain, dan semuanya ini merupakan ciri khas dari kenusantaraan tersebut. Dari sinilah penghuni AMN bisa mengasah keilmuannya, mengasah bakat dan minatnya, serta mengasah talentanya selama menempuh pendidikan dengan aman dan nyaman. Ini luar biasa ini Pak Presiden ini. Ada konsep asih asuh yang nanti akan diterapkan di dalam AMN ini. Sehingga diharapkan tumbuh calon-calon pemimpin, tadi saya katakan. Calon-calon pemimpin bangsa ke depan yang memiliki sikap mental dan kepribadian Indonesia yang kuat tentunya. Apalagi dalam AMN ini terdapat penghuni dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari Papua, ada berasal dari Aceh, berasal dari Gorontalo, dari mana lagi itu, banyak sekali. Bahkan 34 provinsi ada semua di AMN ini. Ini barangkali Mas. Poinnya di situ ya teman-teman, bahwa kepekaan sosial dari Presiden Joko Widodo kemudian menginisiasi atau menggagas pendirian asrama mahasiswa Nusantara ini agar setiap mahasiswa yang berkuliah di Surabaya ini dapat aman dan nyaman ya, tanpa ada gangguan apapun ya. Kemudian begini Prof, UPN Veteran Jawa Timur sebagai kampus bela negara, apa sumbangsi kita terhadap program asrama mahasiswa Nusantara ini, Prof? Ya, jadi saya ralat sedikit juga. Jadi tidak hanya aman dan nyaman, tapi juga punya kepekaan sosial juga, punya semangat bela negara. Lebih dari itu, teman-teman. Lebih dari itu, betul. Tidak hanya aman dan nyaman, teman-teman. Tapi memang harus juga ada suatu konten dari diri mereka yang harus dieksplorasi. Masalah UPN tentunya sumbangsih UPN sebagai kampus bela negara ini ikut mengawal, ikut melaksanakan pengelolaan AMN ini, sehingga nantinya kurikulum bela negara yang kita miliki ini bisa kita implementasikan di dalam AMN ini. Tentunya kita juga ikut menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, rela berkorban, persatuan komunal di atas kepentingan pribadi, dan nilai-nilai lain yang menunjukkan rasa kebanggaan atas bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Jadi kami dari UPN Veteran Jawa Timur siap dan bangga ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Kebudayaan, untuk menjadi pengelola AMN di Surabaya ini. Baik teman-teman, tegas ya pernyataan Prof. Fauzi bahwa UPN bangga nih dan siap gitu. Merupakan suatu kebanggaan ditunjuk oleh Menteri sebagai pengelola asrama mahasiswa Nusantara. Kemudian begini Prof, kalau misalkan ini judulnya adalah asrama mahasiswa, kemudian siapa saja sih penghuninya itu, apa syarat-syaratnya untuk masuk itu, fasilitasnya apa saja Prof dalam asrama mahasiswa Nusantara ini? Jadi syaratnya untuk bisa diterima di AMN adalah mahasiswa baru tahun pertama, dan ini baru masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta di Surabaya. Yang kedua tentunya syarat yang lain, misalnya harus bebas narkoba atau psikotropika. Mereka juga harus siap menjalankan segala bentuk pembinaan di asrama, mulai dari wawasan kebangsaan, kedisiplinan. Bahkan kita juga punya program-program lain, seperti pengembangan diri,
bahasa, kewirausahaan, dan banyak lagi nanti program-program yang kita lakukan. Yang kedua, fasilitasnya ini yang masuk dan diterima di asrama ini akan mendapatkan beasiswa. Jadi semua penghuni asrama wajib dapat beasiswa. Ini luar biasa ini. Wajib dapat beasiswa. Iya, betul. Terus beasiswa itu akan kita berikan selama 4 tahun. Tetapi nanti pola pembinaan kita selama 4 tahun itu 2 tahun kita didik di asrama, 2 tahun kita berikan kesempatan untuk bisa mengamalkan, menerapkan ilmunya di masyarakat. Jadi 2 tahun di asrama, 2 tahun di masyarakat. Dan selama 4 tahun ini kita berikan beasiswa full beasiswanya. Beasiswa tersebut tentunya meliputi uang kuliahnya, living cost, kehidupan sehari-hari, uang buku, dan lain-lain. Dan ini merupakan dukungan pemerintah yang luar biasa kepada para pemuda-pemudi harapan bangsa. Nah begitu ya teman-teman, bahwa jelas tadi disampaikan oleh Pak Rektor, programnya selama 4 tahun begitu, dengan 2 tahun tinggal di asrama dengan segala bentuk pembinaannya kemudian. Kemudian begini Prof, setelah mereka dibina dalam asrama, tentunya sebagai orang atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, ada yang ingin kita capai dari proses pembinaan itu. Kira-kira apa sih Prof harapan dari para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa AMN ini untuk kedepannya? Apa saja capaian yang diinginkan? Betul. Jadi kita menginginkan bahwa penghuni asrama ini nanti ini bisa menjadi seorang pemimpin, calon pemimpin yang paripurna. Tadi saya katakan mereka nanti 2 tahun akan ada pembinaan di dalam asrama, 2 tahun ada pembinaan di luar asrama. Artinya mereka nanti akan ditempatkan atau mencari sendiri juga boleh tempat di luar untuk mereka menyelesaikan studinya selama 2 tahun di luar. Ini dalam rangka mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di asrama tentang disiplin, tentang bela negara, tentang kejuangan, dan lain-lain. Harapannya tadi bahwa kita ingin menjadikan mereka sebagai pemuda-pemuda harapan bangsa, menjadi calon-calon pemimpin bangsa ke depan, yang punya talenta yang bagus, mempunyai bakat yang luar biasa, tetapi juga punya kedisiplinan, punya rasa kebangsaan, punya rasa dan nilai-nilai bela negara yang bisa dikembangkan di dalam masyarakat. Ini barangkali targetnya. Terakhir nih Prof, ini asrama pertama ya Prof ya, yang dicanangkan oleh pemerintah? Betul, ini asrama pertama. Asrama pertama. Nah setelah itu, ketika asrama ini sudah full operational atau sudah beroperasi secara penuh, banyak mahasiswa yang menjadi penghuni dan penerima beasiswa di situ. Kemudian harapan Prof ke depan nih, dari program Asrama Mahasiswa Nusantara ini, apa sih sumbangsinya atau manfaatnya untuk menjaga kebinekaan dan rasa persatuan di kalangan masyarakat dan Indonesia secara umum? Harapan kami dengan adanya AMN Surabaya ini, karena sebagai pilot project dari 6 rencananya. Ada 6 Prof? Ada 6 rencana di Indonesia yang akan dibangun. Tentunya kita juga akan berikan ilmunya kepada AMN yang lain dalam rangka pengelolaan berbasis bela negara ini. Dan yang terpenting bahwa nanti kita mempunyai suatu jejaring nasional antar penghuni, apalagi misalkan di Surabaya ya, ini sebagai kota pahlawan, tentunya harus bisa memberikan semangat kepada para penghuni, memberikan semangat kepada masyarakat, meneladani perjuangan para pahlawan yang gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga dalam tindakan, dalam pikiran mereka, serta setiap langkah mereka tergambar bahwa merekalah pemuda-pemudi terpilih yang dapat diandalkan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang cemerlang, membanggakan, yang dapat mewujudkan tujuan negara yang kita cita-citakan. Kalau itu bisa terjadi semuanya, insya Allah Indonesia akan menjadi lebih bagus lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, apalagi kita nanti akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Insya Allah akan segera terjadi. Wah, luar biasa teman-teman, harapannya besar ya, bahwa nanti penerima beasiswa dan penghuni Asrama Mahasiswa Nusantara ini harapannya bisa memberikan semangat baru gitu untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045.
Prof. Fauzi, terima kasih sudah datang di podcast Bela Negara kali ini. Kami tahu kesibukan Prof untuk menjadi leader di UPN dan sekarang leader di Asrama Mahasiswa Nusantara sangat banyak. Sekali lagi kami berterima kasih Prof sudah datang di podcast Bela Negara. Sama-sama, terima kasih Mas Arif. Siap, salam sehat dan sukses selalu Prof, lancar Prof. Terima kasih. Baik teman-teman dan pemirsa sekalian, itulah tadi akhir dari podcast Bela Negara kita kali ini. Namun sebelum saya akhiri podcast kali ini, saya ingin mengutip pernyataan dari seorang tokoh besar begitu, Mahatma Gandhi. Beliau pernah menyatakan bahwa kebesaran suatu negara itu bisa ditentukan atau terlihat bagaimana suatu negara itu melindungi masyarakat atau warga negara mereka dalam keadaan terlemah. Saya Arif Rahman Hakim, pamit undur diri dari podcast Bela Negara kali ini. Jangan lupa like, subscribe, atau komen di official YouTube UPN Veteran Jawa Timur. Inilah podcast Bela Negara kita kali ini. Terima kasih dan salam Bela Negara.